pengetahuan kedua dan Pancasila sebagai pengetahuan filsafat. Materi Pancasila sebagai pengetahuan filsafat ada 4 bagian. Yang pertama, arti istilah filsafat. Yang kedua, berpikir secara kefilsafatan. Lalu yang ketiga, metode untuk memperoleh pengetahuan hakikat. Lalu yang terakhir, faktor penyebab timbulnya filsafat. Baik, di sini saya akan membahas materi bagian yang pertama, yaitu arti dari istilah filsafat. Istilah filsafat ini mempunyai 4 pengertian yang berbeda, yaitu yang pertama ada pengertian filsafat secara etimologis, yang kedua ada pengertian filsafat secara historis, yang ketiga ada pengertian filsafat secara terminologis, lalu yang keempat ada definisi filsafat. Nah, yang pertama saya akan membahas pengertian dari istilah filsafat secara etimologis. Secara etimologis, istilah filsafat berasal dari bahasa Yunani, yaitu filosofita atau perkataan. Filosofita itu merupakan bentukan dari kata asal philo yang berarti cinta atau rasa ingin, dan kata sophila yang berarti bijaksana atau pandai, yaitu tahu secara mendalam. Jadi bisa disimpulkan bahwa istilah filosofia atau filsafat itu cinta pada kebijaksanaan dan rasa ingin pandai atau ingin tahu secara mendalam. Baik, lalu yang kedua ada pengertian dari istilah filsafat secara historis. Secara historis, istilah filsafat mula-mula dipergunakan oleh Pythagoras. Ini adalah seorang matematikus filsafat Yunani, dan pada masa itu istilah filsafat masih dipergunakan secara umum dalam arti yang sangat luas, yaitu untuk menyebut semua disiplin ilmu yang ada pada waktu itu. Dan pada masa itu juga semua ilmu pengetahuan atau semua disiplin ilmu semuanya disebut filsafat. Jadi dalam perkembangan selanjutnya dari filsafat itu tersebut, kemudian muncullah berbagai cabang ilmu yang mandiri, dan atas dasar itu filsafat merupakan induk dari segala ilmu pengetahuan. Secara filsafat menyapih cabang-cabang ilmu dari dirinya sendiri, maka kini filsafat menjadi dasar perangkat dan pemersatu dari cabang-cabang ilmu itu. Jadi istilah secara historis, filsafat adalah menjadi interdisipliner system. Dan yang ketiga ada pengertian dari istilah filsafat secara terminologis. Secara terminologis, istilah filsafat diartikan sebagai ajas atau pendirian hidup dan ilmu pengetahuan yang terdalam. Jadi filsafat sebagai ajas atau pendirian hidup adalah merupakan dasar pedoman bagi sikap dan tingkah laku manusia dalam kehidupan mereka sehari-hari. Maka sebab itu menurut terminologis, filsafat dipandang sebagai ajas atau pendirian hidup yang kebenarannya telah diterima dan diyakini untuk dijadikan landasan dasar dalam menyelesaikan masalah-masalah hidup. Lalu yang terakhir ada definisi filsafat. Berdasarkan pengertian tentang filsafat sebagaimana dipaparkan di dalam perkuliahan, dapat diajukan suatu definisi tentang filsafat. Nah, dengan maksud untuk sekedar membatasi objek pembicaraan kita dalam dunia perkuliahan, bisa disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan filsafat ialah suatu ajas atau pendirian hidup yang paling mendasar dan ilmu yang menyelidiki hakikat terdalam dari segala sesuatu. Dan materi bagian yang kedua yaitu berpikir secara kefilsafatan. Pada hakikatnya sebenarnya berfilsafat itu adalah berpikir, sehingga dapat dikatakan bahwa yang pertama, berfilsafat termasuk berpikir. Misalnya seperti kalau kita sedang berpikir sesuatu, itu termasuk berfilsafat, dan juga sebaliknya, jika kita berfilsafat itu juga termasuk berpikir. Jadi sebenarnya filsafat ini jika kita korek secara mendalam itu nggak akan ada ujungnya, karena itulah yang dinamakan dengan filsafat.
Dan selanjutnya ada sifat-sifat dasar filsafat. Sifat dasar filsafat ini ada 8, yaitu yang pertama ada berpikir radikal, yang kedua mencari asas, yang ketiga memburu kebenaran, yang keempat mencari kejelasan, yang kelima berpikir rasional, yang keenam berpikir logis, yang ketujuh pemikiran yang sistematis, lalu yang ke-8 berpikir kritis. Lanjut lagi ke ciri-ciri pemikiran secara kefilsafatan. Kegiatan berfilsafat atau berpikir secara kefilsafatan itu mempunyai ciri-ciri antara lain. Yang pertama, krisis. Yang dimaksud di sini yaitu selalu mempertanyakan segala sesuatu secara cermat dan terus meningkat. Lalu yang kedua ada konseptual. Yang dimaksud yaitu berupa menyusun suatu serangka pengertian-pengertian yang bersifat konsep. Lalu yang ketiga ada koheren. Ini yaitu pemikiran secara untut untuk ada saling hubungan antara bagian yang satu dengan bagian yang lainnya. Lalu yang keempat rasional, yaitu seperti ada hubungan logis antara bagian yang satu